Mengenal lebih dekat Terminal Barang Internasional di Entikong. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan terminal barang menentukan bahwa terminal barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor wajib menyediakan fasilitas utama berupa fasilitas kepabeaan, fasilitas imigrasi, fasilitas karantina, dan fasilitas lainnya yang terkait ekspor dan impor. Terminal Barang Internasional Entikong telah dibangun dengan fasilitas yang memadai dengan menggunakan studi banding atau benchmarking Cikarang Dry Port, dengan perbedaan di Cikarang Dry Port tidak ada imigrasi. Fasilitas utama TBI Entikong berupa kantor terminal, jembatan timbang, gudang, area peti kemas, bengkel, dan tempat istirahat pengemudi. Di samping itu masih ada fasilitas penunjang seperti musola, area parkir, dan kantin. Terdapat 8 tempat ruang pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan kontainer import, kontainer ekspor, dan less than container load atau LCL. Diberikan ruang pelayanan ekspor impor seperti ruang pelayanan kepabeanan, ruang pelayanan imigrasi, ruang pelayanan pertanian, ruang pelayanan karantina ikan, ruang pelayanan perbankan, ruang pelayanan kesehatan, dan beberapa ruang penunjang operasional lainnya. Terdapat juga bangunan showcase untuk tempat pemajangan barang ekspor impor 12 ruang seluas 9 meter persegi. Data perkembangan ekspor impor barang dan jasa Kabupaten Sanggau tahun 2017-2021 sebelum melalui Terminal Barang Internasional Entikong dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Tabel 1 menunjukkan nilai ekspor ADH berlaku tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai ekspor Kabupaten Sanggau sebesar Rp7,55 triliun pada tahun 2017, Rp8,66 triliun pada tahun 2018, Rp10,08 triliun pada tahun 2019, bahkan di tengah pandemi, nilai ekspor Kabupaten Sanggau tetap meningkat menjadi Rp11,31 triliun pada tahun 2020 dan Rp13,35 triliun pada tahun 2021. Sejalan dengan nilai ekspor ADH berlaku, nilai ekspor ADH konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung mengalami kenaikan dengan nilai real. Dengan nilai real masing-masing tahun sebesar Rp5,76 triliun pada tahun 2017, Rp6,35 triliun pada 2018, Rp6,92 triliun pada 2019, dan Rp7,64 triliun pada 2020, dan Rp8,47 triliun pada 2021. Selama kurun waktu 2017 hingga 2021, sejalan dengan nilai nominal ekspor yang mengalami peningkatan, proporsinya dalam PDRB juga cenderung mengalami kenaikan, yaitu dari 44,70% pada tahun 2017 menjadi 61,57% di tahun 2021. Tabel 2 menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kabupaten Sanggau pada periode tahun 2017-2021 cenderung meningkat, kecuali tahun 2020, baik ADH berlaku maupun ADH konstan 2010. Jika dilihat dari proporsi, peranan impor di Kabupaten Sanggau cenderung tetap, yaitu 55,28% pada 2017, 55,94% pada 2018, 63,22% pada 2019, 56,63% pada 2020, 55,82% pada 2021. Di sisi lain, pada tahun 2019 merupakan pertumbuhan tertinggi pada impor Kabupaten Sanggau selama 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 11,49%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar minus 7,26%. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kabupaten Sanggau terhadap produk barang dan jasa secara langsung atau direct purchase oleh penduduk Kabupaten Sanggau di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan termasuk jasa. Melalui TBI Entikong akan memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki regulasi yang mampu mendukung aktivitas perdagangan lintas batas. Peluang tersebut berupa jenis barang yang akan semakin bervariasi, batas maksimal nominal uang yang dapat digunakan, serta keamanan dalam proses regulasi agar dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Komoditi ekspor melalui TBI Entikong sebagai berikut.
komoditi pertanian berupa CPO, buah langsat, arang kayu, bungkil kelapa, buah pisang, lada biji, kelapa bulat, gula merah, tebu, buah jeruk, asam keranji, dan aquatic plant. Komoditi hewan berupa kulit kambing, jangkrik, sarang burung walet, kambing kacang, dan ulat Hongkong. Komoditi perikanan berupa ikan, udang dogol, dan udang waking. Sementara itu, komoditi impor melalui TBI Entikong belum ada MOU atau nota kesepahaman antara negara Malaysia dan Indonesia mengenai komoditi impor yang diperbolehkan melalui perbatasan Tebedu Entikong. Operator TPS dilakukan oleh pihak ketiga atau perusahaan pemenang lelang, di mana terjalin kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta atau government to business. Terminal barang internasional merupakan zona pendukung sarana-prasarana penunjang bagi wilayah perbatasan yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar masuk barang, terutama barang-barang dalam bentuk kargo. Oleh karena itu, dibutuhkan instansi-instansi yang mengelola secara terpadu, yakni DJBC Entikong, Imigrasi Entikong, Balai Karantina Pertanian dan Hewan Entikong. Provinsi Kalimantan Barat terdapat pelabuhan laut yang dapat diakses untuk memasukkan barang impor. Contohnya Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dan Pelabuhan Laut Dwi Kora yang memiliki profil resiko tinggi atau high risk. Terlebih lagi, perlintasan darat melalui TBI Entikong memiliki profil resiko sangat tinggi, maka barang wajib diperiksa menggunakan mesin X-ray untuk memindai barang. Prinsip kerja dari sinar X-ray yaitu menembakkan sinar X ke arah barang yang bergerak masuk ke inspection tunnel mesin untuk kemudian diamati hasilnya di monitor mesin X-ray. Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan menggunakan electronic seal atau e-seal untuk real-time tracking melalui GPS. Jika dibuka paksa, maka e-seal akan mengirimkan sinyal peringatan ke TBI dan sistem Bea Cukai. Pasal 3 ayat 2 huruf G, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P26BC 2010 tentang bentuk, warna, ukuran segel, dan tanda pengamanan bea dan cukai dan tata cara penyegelan, mendefinisikan segel atau tanda pengaman elektronik adalah segel atau tanda pengaman yang dilengkapi dengan piranti elektronik dan atau terhubung dengan sistem elektronik tertentu yang disetujui oleh pejabat bea dan cukai. Terminal Barang Internasional Entikong telah diresmikan pada tanggal 29 April 2019. Pengoperasian TBI Entikong terhalang pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sehingga direncanakan akan beroperasi pada tahun 2022 setelah standar fasilitas terminal barang terpenuhi dan dilengkapi peralatan mutakhir seperti X-ray dan e-seal, serta TPS telah beroperasi agar pengawasan lalu lintas ekspor-impor dapat dilakukan secara optimal. Namun terdapat kendala karena lelang atas pemenang yang melakukan pengoperasian TPS baru diperoleh di akhir tahun 2022, jadi sampai akhir Desember 2022, Terminal Barang Internasional Entikong belum beroperasi. Demikian gambaran umum mengenai Terminal Barang Internasional Entikong. Semoga dapat menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.